Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan seminar proposal pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita hantarkan kepada junjungan kita, ini Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen pengampu kita yaitu Ibu Maisri Lena dan Ibu Hana Sylvia Iraki. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aurin Fazila sebagai moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal Saudara Muhammad Siddiq pada sore hari ini. Baiklah, tak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, kita persilakan kepada Saudara Siddiq untuk mempresentasikan seminar proposalnya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Tak lupa-lupanya kita panjatkan kepada puncak junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ibu Maisri Lena SPD MPD dan Ibu Hana MPD. Ya, judul proposal saya ialah model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 SD di SDN 01 Beringin 6. Pada bab 1 terdapat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, pendidikan harus turut berperan aktif dalam perkembangan zaman yang begitu pesat berubah. Dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang mereka empu. Guru harus mampu menjadi pemimpin, memberikan teladan dan perilaku yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Guru juga diharapkan mampu menghadapi tantangan generasi milenial sehingga melahirkan generasi yang cerdas dan berkarakter. Selanjutnya, identifikasi masalah ialah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, kurangnya model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi guru dan staf pendidikan tentang pengembangan model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, tidak adanya dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif. Yang keempat, tidak adanya pengukuran atau evaluasi yang memadai untuk menentukan keberhasilan pengembangan model pembelajaran inovatif. Rumusan yang dapat diambil ialah bagaimana mengembangkan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SDN 01 Beringin 6. Selanjutnya, tujuan penelitian ialah penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD 01 Beringin 6. Selanjutnya ialah manfaat penelitian, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya model pembelajaran inovatif, meningkatkan kinerja guru, menjadi referensi bagi pengambil kebijakan.
Selanjutnya, kontribusi pada pengetahuan akademik. Selanjutnya ialah bab 2, kajian pustaka. Model-model pembelajaran inovatif yang pertama ialah pembelajaran kontekstual. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran kuantum. Yang keempat, model pembelajaran terpadu. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Motivasi belajar berfungsi untuk yang pertama ialah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. Fungsi motivasi belajar yang kedua ialah sebagai pengarahan, artinya mengarahkan perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. 3, motivasi berfungsi sebagai penggerak, ialah sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Menurut Malik 2011 161. Kerangka berpikir dapat kita lihat pada PowerPoint yang sudah ditampilkan. Model pembelajaran inovatif, motivasi belajar, kendala guru serta didik. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai ialah metode kualitatif dan desain penelitian. Desain penelitian adalah proposal ini status kasus berdasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan studi khusus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail atau intensif tentang latar belakang, keadaan, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus yang bersifat apa adanya. Selanjutnya ialah setting penelitian. Tempat saya mengadakan penelitian ini ialah di SDN 01 Baringin 6, terletak di Kenagarian Tebet Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Waktu penelitian dilaksanakan pada pembelajaran semester genap kelas 5 di SDN 01 Baringin 6. Subjek penelitiannya ialah peserta didik di kelas 5 SDN 01 Baringin 6. Untuk populasinya dapat kita lihat di slide yang telah ditampilkan. Di kelas 5 rombongan belajarnya ada yang A dan B. Jumlah peserta didik di rombongan yang A terdapat 25 orang peserta didik. Dan rombongan belajar yang B 20 orang peserta didik. Sampel berdasarkan data populasi yang telah diketahui, sampel dalam penelitian ini adalah kelas 5A dan kelas 5B yang berjumlah 45 orang. Variabel yang digunakan ialah dependen dan independen. Teknik pengumpulan data ialah kuesioner
observasi, wawancara, dokumentasi, dan arsip. Instrumen penelitian ialah kuesioner untuk peserta didik dan kuesioner untuk guru. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Sidik yang telah menjelaskan proposalnya. Untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada kontributor 1 untuk memberikan tanggapannya terhadap proposal dari Saudara Sidik. Kepada kontributor 1, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Yudina Desri Haryati. Di sini saya sebagai kontributor 1 dari proposal penelitian Muhammad Sidik. Saya akan memberikan sedikit masukan dan kritik mengenai proposal penelitian. Yang pertama dari judul. Untuk judul yang diambil sudah benar karena sesuai dengan latar belakang yang dibuat dan untuk pemilihan katanya juga sudah tepat. Selanjutnya bagian pendahuluan. Pada latar belakang, setelah saya baca latar belakangnya, terdapat banyak tipe dan tidak ada spasi. Serta hanya terdapat 8 paragraf saja dan tidak ada paragraf yang menyatakan bahwa peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Penulisan solusi seharusnya tidak dituliskan bagian kata solusinya dengan ditambahkan titik 2. Pada beberapa paragraf peneliti tidak menyatakan sumbernya dari mana dan hanya mengarang indah saja. Tidak terdapat batasan masalah di dalam pendahuluan proposal penelitian tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Pada masalah yang dikemukakan peneliti itu sudah benar karena peneliti telah merinci beberapa masalah yang akan dibahas pada proposal penelitian yang telah dibuatnya. Yang ketiga, rumusan masalah. Sudah benar sesuai dengan latar belakang yang telah dibuat peneliti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang dibuat sudah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Terdapat banyak manfaat bagi pendidikan, guru, dan siswa, namun tidak terdapat manfaatnya bagi si peneliti sendiri. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka, menurut saya, kajian pustaka yang dibuat peneliti sudah lengkap dan sesuai dengan judul yang diangkat. Namun, sebaiknya sumber yang digunakan itu adalah sumber terbaru, minimal 5 tahun ke belakang. Tetapi peneliti menggunakan sumber yang sangat-sangat tidak terbaru. Tidak ada satupun peneliti menggunakan sumber yang minimalnya 5 tahun ke belakang. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya sudah benar dan sudah jelas karena peneliti juga membuatkan bagan kerangka berpikir yang sesuai dengan kajian pustaka di atas. Selanjutnya, tidak terdapat penelitian relevan dan hipotesis di dalam proposal penelitian peneliti. Selanjutnya, masuk pada bagian metode penelitian. Untuk jenis penelitian sudah benar, tempat penelitiannya juga sudah jelas. Waktu penelitiannya itu pada semester genap, namun peneliti tidak menuliskan tanggal kapan penelitiannya akan dilaksanakan. Untuk populasi dan sampelnya sudah benar, namun pada instrumen penelitian sebaiknya dibuat dengan jelas pertanyaannya langsung pada kuesioner peneliti. Tidak hanya menuliskan kisi-kisi tentang pertanyaan seperti apa saja yang akan ditanyakan. Dan terakhir yaitu daftar pustaka. Seharusnya dituliskan judul daftar pustaka, bukan referensi. Untuk penulisannya sudah benar dan terdapat banyak daftar pustakanya. Namun sebaiknya peneliti mengambil sumber yang terbaru yaitu minimal 5 tahun ke belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kontributor 1. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada kontributor 2 untuk memberikan tanggapannya terhadap proposal dari Saudara Sidik. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nadra Salsabila Rafsanjani. Kali ini saya akan beri tanggapan saya terhadap proposal dari Muhammad Sidik. Yang pertama mungkin dari judulnya, untuk jarak dari judul yang proposal Muhammad Sidik buat itu terlihat cukup jauh, sehingga judulnya terlihat berjarak. Lalu seharusnya judulnya juga ditebalkan agar memperjelas penulisan judul. Lalu pada bab 1, penulisannya sudah cukup bagus. Bab 2 juga
pada kajian pustaka sudah bagus dan benar, namun pada penulisan bagian model CTL tidak ada spasi. Jadi seharusnya penulisan memberi setiap paragraf itu spasi agar pembaca dapat dengan mudah dan tidak terlalu monoton pada saat membacanya. Dan sebaiknya penulis memperbaikinya lagi. Lalu pada bab 3, juga seperti model CTL tidak ada spasi, jadi susah untuk membedakan bagian setiap paragraf. Sebaiknya penulis memberi spasi pada setiap paragraf. Lalu masih ada beberapa kata asing yang tidak miring. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustakanya sudah menggunakan ketentuan yang ada, sesuai dengan abjad yang ada, sehingga sudah terlihat cukup rapi. Sekian tambahan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya kita persilakan kepada Muhammad Siddiq untuk memberikan tanggapannya atas komentar dari kontributor 1 dan kontributor 2 tadi. Kepada Muhammad Siddiq dipersilakan. Diulangi, diharapkan kepada Muhammad Siddiq memberikan tanggapannya atas komentar dari kontributor 1 dan kontributor 2. Tadi kepada Muhammad Siddiq dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih ke moderator dan terima kasih atas tanggapan dan masukan yang telah diberikan oleh kontributor 1 dan kontributor 2. Kedepannya saya akan memperbaiki proposal saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Muhammad Siddiq. Dengan berakhirnya tanggapan dari tadi, maka berakhir pula seminar proposal kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.